Jaga baire, jaga hatuire, mangga atek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Keanekaragaman adat dan budaya Bali menjadi salah satu warisan yang tak terbantahkan. Eksotika Pulau Seribu Pura ini seolah menggoda setiap insan untuk mengenal lebih dekat pulau yang konon menjadi rumah para dewata. Bali yang menjadi salah satu daerah agraris di Nusantara tidak hanya meninggalkan berbagai ritus pemujaan, tetapi juga aneka budaya dan tradisi. Kesenian dan ritual, dua hal yang saling menyangga satu sama lain, dui tunggal yang menjadi spirit masyarakat Bali. Hubungan sosial dan historis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya berbagai bentuk kesenian. Latar belakang sebagai masyarakat agraris dengan berbagai aktivitas yang berhubungan erat dengan alam, memunculkan daya cipta bercita rasa seni yang tinggi. Perpaduan yang harmonis antara ritual dan seni memberi identitas pada wajah Bali yang sesungguhnya, yang senantiasa menjaga keseimbangan antara Buana Alit dengan Buana Agung. Salah satu hasil ketajaman budi leluhur Bali dalam wujud seni ialah tek-tekan. Kesenian ini tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Tabanan, termasuk di Desa Adat Kediri, Tabanan. Tradisi tek-tekan yang ada di Kediri adalah merupakan tradisi sakral yang kami warisi secara turun-temurun. Nah, masalah sejarah kapan awal mula atau mulainya tek-tekan ini, kami semuanya di Kediri ini tidak ada yang tahu, karena tidak ada satupun catatan yang mengatakan tek-tek itu kapan dimulai. Tetapi ciri-ciri tek-tekan itu akan muncul itu ada. Misalnya kalau desa dalam keadaan kering, gerubuk, kemudian banyak orang sakit, orang mati secara beruntun. Nah, ini biasanya tek-tekan itu akan muncul dengan sendirinya. Tek-tekan muncul dengan sendirinya karena tek-tekan yang di Kediri ini bukan sekedar tek-tekan tontonan, adalah tek-tekan yang mempunyai tujuan skala niskala. Dahulu kesenian tek-tekan di Kediri ini dipentaskan secara insidental. Namun beberapa tahun ke belakang, kesenian ini secara rutin digelar setiap tahun. Meski dipentaskan setiap tahun, namun hal ini tidak melunturkan nilai magis yang terkandung dalam kesenian tek-tekan ini. Yang menjadikan tek-tekan di Kediri unik ialah waktu pementasannya. Jika di daerah lain di Bali mengadakan pawai ogoh-ogoh menjelang Nyepi,
maka masyarakat Desa Adat Kediri Tabanan punya tradisi tersendiri dalam menyambut pergantian Tahun Baru Saka, yakni menggelar parade tek-tekan. Sementara untuk artinya tahun-tahun yang lalu, artinya tahun-tahun yang lalu, tek-tekan ini munculnya seperti yang katakan tadi itu adalah pada saat terjadinya gering dan kerubung yang ada di desa. Kalau dulu tek-tekan ini tidak bisa kita prediksi akan muncul kapan, artinya kapan munculnya itu tidak bisa kita prediksi. Tetapi untuk saat ini mulai tahun 2013 kita di Desa Kediri ini ada kesepakatan dalam hal pelaksanaan penyambutan pengerupukan yang biasanya kan orang di desa-desa lain itu membuat ogoh-ogoh kan gitu, dan kami di desa ada kesepakatan untuk tidak membuat ogoh-ogoh, sementara kita mempunyai tradisi yang kita sakralkan, kenapa itu tidak kita munculkan. Nah kemudian ada kesepakatan mulai tahun 2013 tek-tekan ini kami jadikan sebagai event tahunan menjelang Hari Raya Nyepi. Tek-tekan yang merupakan kesenian khas Kabupaten Tabanan tersebar di beberapa wilayah di Tabanan. Hingga kini, kesenian tradisional ini masih eksis karena tidak hanya merupakan kesenian komunal, tetapi juga merupakan kesenian religi. Dikategorikan sebagai kesenian religi karena fungsi pementasannya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga untuk menetralisir berbagai kekuatan di alam semesta agar menjadi harmonis. Antusiasme masyarakat di Desa Adat Kediri dalam menyambut parade tek-tekan ini begitu terasa. Berbagai persiapan untuk menampilkan yang terbaik pun dilakukan. Meski hanya dipentaskan di wilayah Desa Adat Kediri saja, namun semangat warga tetap menyala. Bagi masyarakat Desa Adat Kediri, parade tek-tekan ini bukan hanya sekedar hiburan, namun juga merupakan suatu bentuk yatnya suci. Untuk di Kediri, tek-tekan diikuti oleh 7 banjar. Nah, 7 banjar ini 7 banjar yang ada di Kediri yaitu Banjar Panti, Banjar Jagosatru, Banjar Semo, Banjar Lotpuri, Banjar Puseh, Banjar Pandi, dan Banjar Tanjung Buka. Sementara 5 banjar adalah merupakan bagian dari Desa Pekraman Kediri, 1 banjar merupakan bagian Desa Pekraman Batampole, 1 banjar lagi merupakan bagian Desa Pekraman Nabiantung. Jadi kalau menyangkut sekup Desa Pekraman, tek-tekan Kediri ini dilaksanakan oleh 3 Desa Pekraman sebetulnya. Ya salah satunya memang itu karena sarana yang dipakai dalam tek-tekan ini awal mulanya kan gitu kulkul dan okokan itu awal mulanya. Dan seiring dengan perkembangan zaman sekarang ada istilah seperti bedug yang kayak drum band itu, tapi mereka buat sendiri. Itu sekarang memang banyak dipakai terutama oleh ibu-ibu. Tapi kalau untuk sarana aslinya itu kulkul dan okokan.
Awal keberadaan kesenian tek-tekan di Tabanan berkaitan erat dengan wabah penyakit yang kala itu banyak menelan korban. Hingga muncullah buah budi leluhur Bali khususnya di Tabanan untuk melakukan kegiatan ngerebeg dan menggunakan alat musik tek-tekan sebagai medianya. Setelah itu, wabah yang tadinya menghantui masyarakat perlahan menghilang. Sejak saat itulah diyakini kekuatan suara dari tek-tekan ini mengandung unsur magis. Nama tek-tekan sendiri diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Meski zaman terus berkembang, namun esensi dari kesenian ini masih melekat dengan kuat di dalamnya. Keyakinan masyarakat pemilik tradisi lokal ini pun tak pernah surut. Begitu pula di Desa Adat Kediri Tabanan, selain bertujuan untuk menetralisir Buana Agung, pelaksanaan parade tek-tekan ini juga dijadikan alat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antar Krama Banjar. Tujuan niskalanya adalah sebagai penangluk medano, tolak balo. Pelaksanaan tek-tekan tradisi ini di Kediri diharapkan mampu untuk menetralisir semua aura negatif yang ada di desa, sehingga desa bisa dalam keadaan aman, tertib, sejahtera, dan tidak kurang suatu apapun. Nah, secara skala, tek-tekan di Kediri ini mempunyai tujuan sebagai pemersatu masyarakat. Karena kalau tek-tekan ini yang sudah dikatakan tadi, maka keterlibatan masyarakat itu adalah secara keseluruhan. Semua lapisan masyarakat, baik anak-anak, orang tua, laki, perempuan, semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan tek-tekan ini. Diharapkan dengan pelaksanaan tek-tekan ini, desa dalam keadaan, masyarakatnya dalam keadaan sehat, kemudian persaudaraannya dalam keadaan paros-paros, begitu tujuannya. Tek-tekan merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Alat musik ini hampir mirip dengan kulkul, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Tek-tekan biasanya dimainkan secara beramai-ramai. Jika diamati dengan seksama, nada yang dihasilkan oleh alat musik ini sama. Yang membedakannya hanya tinggi rendahnya nada berdasarkan pukulan pemain. Sesuai dengan kemajuan zaman serta selera seni yang mulai berkembang, maka pementasan tek-tekan ini mulai dikombinasikan dengan alat musik lainnya seperti okokan dan baleganjur. Hari mulai petang, matahari pun kembali ke peraduannya. Namun geliat dan semarak warga Desa Adat Kediri baru saja akan dimulai. Parade tek-tekan ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun anak-anak hingga ibu-ibu PKK pun begitu bersemangat. Semuanya berkumpul di masing-masing banjar untuk mempersiapkan peralatan serta atribut masing-masing. Untuk prosesi tek-tekan niki, startnya mereka dari banjar masing-masing. Nah, kemudian mereka akan keliling ke seluruh desa, niki wilayah Desa Kediri. Nanti setiap di depan Balai Banjar itu, tek-tekan itu akan disuguhi sesajen. Dijual sesajen berupa
Segahan Ageng. Gitu. Nah itu juga menandakan bahwa tetekan ini memang betul-betul sakral, gitu. Tidak hanya sekedar lewat. Jadi setiap Bali Banjar tetekan itu pasti berhenti sebentar di sana disuguhi sesajen. Lanjut lagi sampai terakhir nanti pulang kembali ke Banjar masing-masing. Gitu. Setiap Banjar nanti setiap daerah yang dilewati itu setiap Banjar yang dilewati pasti mereka mengadakan atraksi. Itu sudah memang kesepakatan kita dan mereka juga menampilkanlah potensi-potensi yang ada karena sekarang tetekan ini dikaitkan dengan seni dan budaya. Bukan sekedar hanya untuk tetekan sakral saja, pada saat ini sudah dikombinasikan dengan seni dan budaya. Meski dilaksanakan dalam suasana gegap gempita, namun aura magis masih sangat terasa. Tatkala rombongan parade memainkan tek-tekan dan okokan mengelilingi wilayah Desa Adat Kediri. Hal ini dipertegas lagi dengan prosesi yadnya yang dilaksanakan di masing-masing banjar yang dilalui rombongan tek-tekan. Setiap banjar menampilkan keunikan masing-masing. Penonton semakin terhibur ketika rombongan ibu-ibu PKK mulai memainkan tek-tekan dengan kreasi mereka. Selain sebagai kebudayaan yang mengandung makna religi dan historis, keberadaan kesenian tek-tekan di Desa Adat Kediri ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Tabanan. Potensi yang luar biasa ini tentu tidak disia-siakan oleh aparat pemerintahan desa. Dengan rasa memiliki yang tinggi, masyarakat Desa Adat Kediri beserta tokoh-tokoh adat dan aparat desa mengupayakan berbagai cara untuk mempromosikan keberadaan kesenian ini. Kalau antusias masyarakat dari anak-anak, remaja, orang tua itu semuanya antusias. Nanti bisa dibuktikan, kita lihat nanti. Semuanya antusias. Kalau memang ini tetekan ini sudah muncul, gitu, artinya mereka itu tidak ada rasa risih, rasa malu atau bagaimana untuk ikut menari begitu ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu PKK itu kan punya rasa malu, tapi kalau memang sudah mereka terjun langsung melaksanakan tetekan ini, rasa malu itu akan hilang. Mereka akan menari dengan gembira. Ya, kita sudah melakukan rapat juga dengan dengan Kliklian Banjar, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah mudah-mudahan nanti ke depan ini tradisi yang kami miliki di Kediri ini bisa kami kemas sebagai tujuan wisata barangkali untuk event-event tahunan. Tetap mempertahankan keberadaan kesenian lokal nampaknya menjadi komitmen masyarakat Desa Adat Kediri. Setiap generasi memiliki caranya sendiri untuk menjaga warisan kebudayaan adiluhung yang dimiliki. Parade tek-tekan di Desa Adat Kediri merupakan satu upaya nyata untuk mempertahankan puncak-puncak kebudayaan daerah. Tentunya rasa bangga dan rasa memiliki menjadi spirit yang mengukuhkan identitas orang Bali sebagai pewaris gemilangnya kearifan lokal Bali. Ya, harapan Aditya artinya harapan kami selaku Bendesa Adat, kami menginginkan bahwa potensi-potensi seni budaya, utamanya seni budaya yang ada kaitannya dengan kesenian Bali itu bisa kita kembangkan dan kita tumbuhkan untuk mendukung pariwisata. Karena pariwisata Bali itu kan pariwisata budaya. Itulah memang artinya turis-turis yang datang itu bukan hanya sekedar melihat keindahan alam, tapi juga melihat seni budaya yang ada di Bali. Oleh karena itulah kami melalui tetekan ini kami berusaha untuk membangkitkan potensi-potensi seni yang ada di masing-masing Banjar itu. Jangan sampai meninggalkan tradisi kita yang sudah kita miliki, yang sudah kita warisi secara turun. Nah, secara estetika dan etika, tradisi-tradisi yang ada yang kita miliki itu sudah memang sesuai dengan norma-norma yang ada di daerah kita. Betapa besar karunia Hyang Widi kepada seluruh makhluk di bumi ini. Ketidaksempurnaan manusia
melahirkan berbagai macam ritual serta kreativitas seni sebagai buah budi bercita rasa tinggi yang mengandung unsur religius dan estetik, yang merupakan manifestasi kecintaan serta bakti manusia kepada Sang Maha Tunggal. Memelihara serta merawat keberadaan kesenian klasik merupakan salah satu wujud bakti manusia kepada leluhur. Kesenian sebagai salah satu identitas orang Bali selalu mengandung makna serta nilai yang dapat dipetik dari kesenian tersebut. Sebagai generasi pewaris, orang Bali mutlak bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan seni dan tradisi tersebut. Keunikan serta keotentikan kesenian yang telah ada sejak dahulu ini menjadikan masyarakat pemiliknya merasa perlu untuk menjaga keberadaan kesenian tek-tekan. Tek-tekan bukan hanya sekedar instrumen kesenian yang kering tanpa makna. Secara tersirat, kesenian ini mengingatkan umat manusia agar senantiasa merawat alam dan lingkungan. Seni menjadi ekspresi serta wahana untuk menurunkan nilai kebaikan pada generasi berikutnya.